Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota terkait dengan Pilkada Serentak. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Saat ini kan tahapan pemilu sudah mulai berjalan secara bertahap ya. Namun saat ini kita juga tidak terlepas peran fungsi Bawaslu untuk saat ini sampai sejauh mana itu. Untuk saat ini, sekarang ini kan sudah masa kampanye. Sudah masa kampanye dimulai sejak tanggal 25 September kemarin sampai tanggal 7 hari ini. Nah, untuk proses yang sudah kita lewati untuk dari awal yaitu DPS, DPT, pencalonan, habis itu masa kampanye. Nah, adapun yang kita lakukan dari sisi kita Bawaslu, ada banyak program-program Bawaslu yang sudah kita jalankan seperti imbauan dan juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya partisipatif, misalnya kegiatan partisipatif dengan masyarakat, baik mengundang kades ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Kita sudah lakukan upaya untuk demi jalannya pesta demokrasi di Pilkada Kobar khususnya aman, kondusif, jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kalau kita melihat dari situasi yang sudah himbauan sosialisasi, ada enggak titik-titik rawan yang diduga menjadi peta konflik bangsa ini? Sementara kalau titik-titik rawan, memang kita di sisi internal Bawaslu memang ada yang namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu ataupun Pilkada Pemilihan. Tentu ada titik-titik yang memang secara internal kami petakan. Namun itu juga bisa saja itu cuma dugaan, Pak. Kita juga karena berdasarkan ukuran-ukuran dari yang dulu-dulu, cuma kan beberapa tahun terakhir ini kan kita tidak pernah mengalami yang namanya konflik-konflik yang menimbulkan keributan. Nah, untuk sejauh ini menurut kami ya masih aman-aman saja. Kalaupun ada, ya itu bagian dari masih wajar gitu, bagian dari demokrasi, mungkin itu. Nah, kalau di Bawaslu sendiri berapa jumlah anggota yang beredar di Kota Orinda? Untuk di Bawaslu sendiri, untuk di kabupaten, untuk unsur pimpinannya ada 3 orang, fungsionernya. Untuk di kecamatan masing-masing juga 3 orang di kecamatan, 6 kecamatan. Untuk di desa juga ada 1 orang per desa ataupun kelurahan. Nah, ini kami sedang proses rekrutmen ke TPS. Nanti di TPS juga ada 413 TPS, masing-masing terisi 1. Itu kira-kira yang akan personil kita yang memang aktif di luar staf dan selainnya. Nah, kalau kita bicara Bawaslu dengan Panwaslu itu apa bedanya, Pak? Kalau Bawaslu itu kan sudah ad hoc, sudah badan yang sudah bersifat periodik. Nah, kalaupun Panwaslu itu masih ad hoc. Tapi kendaliannya di bawah Bawaslu sendiri itu bagaimana? Pengendalian Panwaslu atau? Oh ya, itu kita yang membentuk. Kita juga untuk panwascam kita juga sudah dari awal kita bentuk. Kita lakukan penguatan, pelatihan, dan juga memberikan edukasi terkait pengawasan, bimbingan teknis dan lain-lainnya sudah kita lakukan. Dan per hari ini teman-teman terutama Panwascam dan juga PKD sudah melakukan tugas-tugas mereka, pengawasan di lapangan terkait kampanye juga mereka sudah berjalan di lapangan. Itu berapa jumlah peserta anggota Panwaslu itu? Kalau Panwaslu untuk kecamatan ya, untuk kecamatan ada 18 orang total ya, totalnya 18 orang. Untuk PKD yang di desanya ada 94. Oh, masing-masing per desa atau memang bagaimana, Bang? 94 itu. Per desa.
Oh, per desa Nah, ya? sudah satu desa satu. Oh, satu desa satu. Satu Jadi orang. 94 desa gitu ya? Ya, satu orang. Oh. Nah, kalau mereka statusnya apakah gaji bulanan atau memang harian Bang untuk? Mereka bulanan kalau untuk Oh, bulan. honorarium mereka bulanan. Oh, honorarium ya. Yang Tapi selama masa jangka waktu masa jangka waktu masih menjabat sebagai panwascam ataupun panwaslu desa ataupun sebutan. berapa lama batas waktu mereka itu, Bang? Untuk panwascam batas waktu sampai selesainya pilkada serentak. Apakah setelah pelantikan Sampai selesai sebagai pejabat pelantikan. atau mereka misalkan ada gugatan sampai ke MK, apakah itu berjalan terus? Itu bila diperlukan. Oh, bila diperlukan. Nah, kalau secara formal kita hanya sampai pelantikan. Oh, sampai pelantikan. Ya, secara formal. Tapi bila diperlukan misalnya ada sengketa, misal gitu kan. Nah, maka mereka diperlukan lagi untuk misalnya keterangannya memerlukan kecamatan ABCD misalnya perlu. Nah, harapan sebagai ketua Bawaslu bagaimana? Harapan saya terutama untuk kalangan masyarakat ya, masyarakat terkhusus juga untuk para peserta baik paslon yang berkompetisi baik tingkat gubernur provinsi, karena sekarang kita serentak juga dengan provinsi, terkhusus juga untuk yang di Kabupaten Kutai Barat. Ayo kita lakukan kompetisi dengan cara yang sehat, santun, sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Nah, terus para masyarakat juga, kita juga mengimbau agar berdemokrasi, berpesta dengan santun juga. Hindari hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan atau undang-undang seperti money politik, hindari money politik. Terus informasi hoax hindari juga. Nah, terutama juga untuk rekan-rekan ASN, TNI Polri juga netralitasnya Kades. Nah, kami juga mengimbau agar netralitas juga harus dijaga demi objektivitas di masyarakat. Mungkin itu. Oke, terima kasih.